Oke, halo Marcos. Selamat siang Sobat Gaul, Sobat Wakar. Selamat datang lagi live streaming Ray buat trailer bersama gue, your favorite uncle, Om Ray. Selamat hari Minggu semuanya. Welcome Firdaus, Om Kanji, Om Ikari, Aisaya, Aldebaran, Sumiyaman dan Manopo ya. Di sinetron Om Zikri, halo Om Farhan, Iceword, Termekdal, Hikari. Dan kawan-kawan welcome. Mungkin sebagian dari rekan semua penasaran kenapa WKWK mingguan gue geser di siang hari. Karena malam ya kita bakal main Uma Musume, let's go! Masa Uma Musume main siang-siang gitu. Yes, that's right. Ntar malam kita bakal main Uma Musume. Tapi karena emang siang kurang mantap ya. Kalau misalkan gue mulainya siang ini, jadi gue bakal geser di ntar malam, oke? Semoga nggak lupa, semoga nggak tiba-tiba main Genshin. Ya, prime time, that's right. First time playing Uma Musume. Beda gimana weekendnya cuy? Kemana aja cuy? Silakan cerita-cerita di live chat ya. Kalau misalnya yang pengen cerita bad day, silakan curhat ke gua atau ke teman-teman yang di live chat. Mungkin ada yang bisa bantu gitu ya. Kalau misalnya minjemin duit nggak bisa, maaf ya, maaf. Bisanya gua nambung duit. Kalau misalnya udah rezeki, alhamdulillah. Aku tak lihat Uma dari streamer lain untuk aku tak lihat Uma dari streamer. Oh, aduh sorry nih kalau misalkan kurang memuaskan nih reaksi pertama gue. Tapi gue nggak pengen ini ya, gue nggak pengen terlalu yang heboh gitu dalam bermain game Uma Musume. Gue bakal senatural mungkin, santai. Lagi ada Jember Fashion Carnival mau ya? Lu ikut? Masa nonton merah putih mas ya? Gue nggak ngurangin ya. 5 juta udah. 5 juta udah. Gue nggak ngurangin. Soalnya tujuan gue tuh biar nggak nonton. Soalnya tujuan gue nggak nonton gitu loh. Jadi orang-orang kayak kurangin bang, turunin bang. Nggak ada. Lu kira gue pengen nonton? Kagak anjir. Masih ada yang percaya lagi tuh reaksi real gue. Apaan sih? Gue bingung dah. Gak jadi ambil komis, justru nonton buat dibikin ngopi gak sih? Iya, makanya gue gak nurunin. Makanya gue gak nurunin harga 98.000 anjir, dan masih banyak yang percaya kalau misalnya reaksi gue yang asli. What the freak? Coba. Kayak ini ketar-ketir. Itu kalau facecam Bang Ray di zoom om dikit kayak ada Winjung moncong senang. Bang lu di seberapa tobat? Ada aja ya komen mana ya? Benci banget lihat reaksi lu be.
Man, gue malahan happy aja di komen kayak gini. OTW jadi konten bukan bang, itu burung kakak tua yang bisa ngikutin suara. Burungnya sedang mengikuti suara monyet. Ya kita lihat ya, apakah benar-benar suara burung beo tapi menirukan monyet, atau justru emang kesalahan produksi. Let's see. Anjing, gue banget nih reaksi yang paling banyak ditonton. What the hell? Kayaknya Ham tetangga juga react deh. Dia juga react kan? Iya, anime. Sana tua hajimata. Kenapa? Bedanya udah tau belum? Ada trailer yang versi lebih panjang. Oh ya? Masih top 4. Hah? Top 4? Apaan trending? Lu bisa lihat trending dari mana sih? Kok gua gak tahu ya caranya lihat trending dari mana sih? Kok gua gak kelihatan? Infonya kartu dipakai asetnya gratis. Bukan gratis, bayar. Bisa komersial. Cuman ya gitu, bukan nggak etis jatuhnya ya. Jatuhnya kayak aneh aja gitu loh buat film original bertema kebangsaan, mewakili negara gitu ya. Tiba-tiba beli dari luar negeri. Itu kalau misalnya ada yang buat mod ya di GTA segala macam bisa anjir, karena udah ketahuan 3D asetnya tuh dari mana. Segitu cuma mod, daripada nanti dibugilin makin parah lagi gitu. Dieksplorasi, eksplorasi film. Gak ada anjir. Drama, Marvel, DC, gak ada. Mana? Film. Link chart Masyari Historikus ya, oh ya. Jaro, di mana sih? Di subscription, di beranda. Mana sih? Oh di sini. Musik, game. Nah ini baru nih, mana nih, Garuda di Dadaku nih, first look nih, baru nih yang lo support nih. Tanggal berapa sih nih? Oh 2000. Oh Vio, thank you rednya Vio. Kamu siapa bang? Jangan lupa total anggarannya. Kamu pilih gitu. Bro, harus dipilih lah anjir. Bentar ini kemana coy? Buat ngeliat trending tuh di mana sekarang udah nggak ada. No! Man! Stop! Haji, Nana, Dana, Tommy, Sari, Randy, Mika, Lina, maju di depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi tim Merdeka. Iya, supaya ini diupload di Pornhub juga akan ada yang nonton anjing. Mas stop aja, maaf, maksud gua gila keren banget animasinya. Kebanggaan Indonesia. Betet. Maaf. Ini gimana caranya? Ini kini set charts YouTube trending Indonesia. Bisa. Oh gini cara ngeliat trending sekarang. What? Lu gimana? Repot banget sekarang nyari trending apaan sih? YouTube musik chart. Oh iya.
Oh iya, ada. What the hell, goblok ya. Peringkat 4 anjir. Untuk konten sampah ini. Jadi begini rasanya dapat trending tapi nggak ngerasa bikin sesuatu. Oh, ini YouTube Music Charts. Oh ini YouTube Charts. Oh ini trending. Video musik paling trending. Oh gini caranya sekarang. Kalau ngetrend view chart. Oh gini, gue baru tahu loh. Real kah ada primernya? Apaan tuh? Artis teratas, oke. Tapi ini lagu ya? Enggak lah, nggak bikin trending itu mah. Ini cuma, wait. Ini trending cuma musik doang. Trending musik paling viral. Oke. Oke, terus caranya buat atur ke Bismillah, Bang, kursi Kementerian Urusan Film. Jadi seriusin Mega. Beneran lah ya dapat komisaris anjir. Enggak, nanti panas perut anak gua. Mantap, ramai penonton. Gala premier film animasi merah putih One for All. Deng 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 deng. Di lu gak usah kaget ya kalau tiba-tiba banyak yang nonton anjir, sumpah. Gak usah kaget. Ntar video musik paling viral. Terus caranya buat wait. YouTube trending. What? Bodoh, sekarang ribet banget ya. Ini video musik. YouTube trending chat film, coba bisa nggak? Hah? Bentar, Om Yazir, lu dapat dari mana? Anjir bisa kayak gitu? Kok gue bisa nemu ya? Cuplikan film. Ya, coba, ini cukup chart dong coba. Banyak sih pasti orang nge-review film pada ngajakin nobar sekalian nonton kayak ini. Makanya takutnya FOMO terus habis itu orang-orang malah nggak ngerti esensi dari kenapa banyak banget animator, banyak banget orang-orang di internet yang benci sama film animasi One for All itu gitu loh. Takutnya malah ikut-ikutan terus malah menyumbang pundi-pundi untuk film tersebut yang dibuat bahkan sebulan 2 bulan doang gitu loh. Justru itu makin gak ngehargain animasi-animasi yang kedepannya mungkin bakalan rilis gitu. Goblok aja kalau misalnya lu nonton One for All tapi lu gak nonton Panji misalkan, Panji Tengkorak, terus lu gak nonton Garuda di Dadaku, lu gak nonton film-film animasi kayak misalkan Warkop gitu ya. Itu toh makanya harga gue gak turun kalau misalnya sampai nonton One for All 5 juta, gak mau tahu gue. Biar nanti gue bisa nonton yang lain gitu loh. Jadi ya alasan kenapa pada akhirnya orang-orang tuh emang perlu untuk tidak suka dengan film tersebut adalah seakan-akan menjelekkan image dari dunia animasi yang dibuat sama Indonesia yang udah susah payah gitu loh dikembangkan, nggak cuman karena Jumbo gitu tapi dari film-film animasi sebelumnya gitu, dari Battle of Surabaya, terus ya pokoknya masih banyak lagi lah sampai yang pada akhirnya orang-orang tuh sekarang pada optimis buat film animasi. Nusarara, terus habis itu Juki the Movie gitu loh. Sayang kalau misalnya pada akhirnya tiba-tiba ada Indonesia One for All bukan
ketemu All Might ya, tiba-tiba langsung punya quick untuk bisa nyewa Coba ya, nih. Berani ini sumpah. Sumpah demi Allah. Bukan anjing. Sabar ya, bentar ya. DC bentar ya. Ah, di Bang Ray ini kayaknya bener ya. Di Bang Ray kan ini react nih Bang Ray nih. Wah guys, Bang Ray sih bener sih harusnya. kok ini ada AK-47 ini lagi di PUBG? Emang ada apa tujuh, Jing? Anjir banget. Kalau ada apa tujuh? Beta bukan kuda, beda. Om Dehan, thank you udah nonton. Tapi em kenapa firasat gue nih film bakal banyak yang nonton? Yes, gue juga firasatnya bakal banyak yang nonton. Soalnya kan ini konten kreator pada bahas semua sehingga bikin orang penasaran. Jadi nonton ya walaupun tahu jelek. Betul. Nggak tahu ya, ini masih 4 hari lagi. Cuman pemerintah sabar tiba kepadamu. Orang udah bikin rame. No! No! Nih ya, dari gua sendiri, nih gue yakin ya dari reaksi gue yang likes 5.000 orang gitu, tapi yang nge-dislike 57 mungkin masih ada yang ngerasa kalau misalnya itu reaksi gue yang sebenarnya benar-benar cinta sama trailer Merah Putih One for All gitu ya. 51 orang ini. Yang dikhawatirkan adalah orang-orang tuh nggak tahu esensi kenapa orang-orang tuh ngesatir, ngebenci gitu, bukan ngebenci, ngekritik gitu ya jatuhnya, tentang adanya trailer film One for All ini. Basically karena emang dasarnya tuh bener-bener ngeruntuhin pondasi dari animasi. Lu bayangin kemarin-kemarin itu bahkan dari Malaysia sendiri gitu ya, terus habis dari orang-orang di luar negeri ya, khususnya di Southeast Asia atau SEA gitu, pada ngebangga-banggain Jumbo karena basically udah berhasil ngeditron gitu loh. Jadi salah satu film teralis di Asia Tenggara, film animasi bahkan. Udah kebanggaan sendiri gitu buat Asia. Tiba-tiba ada One for All. Dari yang bagus banget nih. Bagus banget langsung terjun tuh. Wang, Palung Mariana. Dang gitu loh. Orang-orang yang emang coba buat bikin filmnya mungkin gak tahu gitu ya esensi dari membangun sebuah image dan juga sebuah standar yang harusnya tuh udah bisa memperlihatkan kalau misalnya segini loh film animasi kita Indonesia tuh udah bisa toe to toe sama apa namanya film-film Malaysia gitu, kayak misalkan Agent Ali ya kemarin yang paling baru ya, terus habis itu Bobo Boy the Movie, meskipun emang secara animasi masih mereka lebih powerful, tapi kita bangga gitu loh sebagai orang-orang yang emang benar-benar tinggal di Indonesia gitu punya film yang bagus. Tiba-tiba ada One for All, jadi gak habis pikir gue kenapa pada akhirnya kalau misalkan ada aliran dana dari pemerintah gitu ya, kalau misalkan ada gitu, kalau nggak mah ya kita ya nggak tahu gitu. Kalau misalkan swasta yang emang ngalirin dana mah ya fine aja gitu ya nggak sih. Mungkin emang mencoba peruntukan bener-bener bangga banget gitu ya, bener-bener pengen banget ini ada gitu. Tapi kalau misalkan dari uang pemerintah, which is kalau misalnya uang pemerintah pasti mengalir dari pajak gitu ya, secara pendapatan negara kan hampir beberapa puluh persennya dari pajak. Dibuatin film kayak gitu loh. Maksudnya daripada buat film kayak gitu, mending subsidi beliin bendera dari pedagang-pedagang kaki lima gitu ya, yang emang ngider buat jualan bendera merah putih gitu loh. Maksud gue. Nah waktu itu gimana cuy, animasi kayak gitu ternyata isinya aset loh. Gini ya, untuk film animasi dengan budget segitu menurut gue nih, animasi itu biasanya bakal bagus kalau misalkan up to 10 miliaran, 10 sampai 15. Kayak ambillah contoh Nusa Rara katanya 15 gitu. Terus habis itu Jumbo aja 50 kalau nggak salah, 50 atau 20 gitu, gue lupa. 6,7 miliar untuk buat animasi yang emang dibuat dalam waktu 2-3 bulan katanya. Kayak lu udah bisa mungkin berasumsi gitu kalau misalkan filmnya cuma mau ngisi slot kemerdekaan doang atau apa gitu. Padahal mah kita kalau misalnya emang pengen merayakan kemerdekaan kan bisa dengan hal yang lain gitu ya nggak sih. Gak cuma buat film animasi aja, soalnya udah ada Jumbo. Kayak taruhlah ambil contoh alirin dana 1 miliar aja buat promosi film Jumbo gitu. Kayak kasih animator Jumbo tuh kayak
sebuah hak biar seenggaknya pakai merah putih, terus habis itu coba buat apa namanya dipampang di mana gitu kan lebih keren tuh karena udah terkenal juga di Asia Tenggara kan. Nggak tahu deh Om Rian Ade ini mau atau kagak, cuman pada akhirnya mereka pengen buat sendiri film animasi merah putih gitu. Saya tidak tahu bagaimana cara berpikirnya gitu. Padahal bikin short animation kayak iklan, betul. Nggak harus sampai masuk ke film ke bioskop, anjir nggak sampai harus masuk ke sinema. Maksudnya kan gini loh, itu kan film ya, ditayang di bioskop dan kita harus bayar dulu. Nih ya, kalau misalkan ini asumsi, ini nggak tahu nih ya, ini kita nggak tahu nih sumbernya dari mana gitu anggarannya. Kalau misalnya dari pemerintah sendiri, imagine kayak kita diperdagangkan juga anjir dengan duit yang harusnya berasal dari orang-orang Indonesia juga gitu loh. Maksudnya kalau misalnya pada akhirnya ini film ditayang di TV nasional misalkan di jam berapa gitu di prime time kan 17 Agustus misalkan jam 7 sampai jam 8 malam atau jam 9 malam gitu. Tayangnya di TV nasional terus habis itu kita suruh ngeliat, itu nggak masalah lah, kayak nggak ada kerugian buat kita bayar lagi gitu loh. Tapi maksudnya kan kita harus nonton di bioskop men. Kenapa gak minta tolong YouTuber Minecraft ya? Maksudnya kan mereka keren tuh buat film, buat YouTube Rewind Minecraft, betul kan? Merah putih, gila loh. Lu nih, cewek lo kayak minta kontak Bagas Craft misalkan, atau enggak YouTuber Minecraft lah, Minecraft Rewind nih. Rewind, nah Minecraft nih. Kayak kasih budget ke mereka 6 miliar, anjir gue yakin mereka bakal buat film keren. Animasi gak harus 2 jam kan, sejam 30 menit aja. Kayak 6 miliar. Kita harus selektif sama yang buat cerita. Oke, yang buat ceritanya jangan YouTuber, jangan. Yang benar-benar harus berpengalaman buat cerita bagus. Oke, kita kuatin di cerita aja, kuatin di penulisan. Animasi udah cukup tuh. Udah, 2 itu tuh udah paling penting tuh. Zeng aja kasih 6 miliar ke mereka. Gua yakin. Gua yakin. I believe in YouTuber Minecraft. Plak. Bingung budget terbatas pilih nonton di mana. Nyisa sih om. Aku tidak akan bisa melakukan sejauh ini. Kasih om Reku anjir. Terima kasih ya. Kenapa tiba-tiba lu bikin malu aja lu? Ya, aku emang kayak gini. Masalahnya di mana? Tapi timnya kurang Aku dari 10 nggak orang. pernah punya Bang, harusnya itu lebih dari Teman 100. satupun Betul. Maksudnya yang bisa kayak bekerja. Gue udah lihat kok, gue udah lihat semua ya. Kayak gini. Aku Gue udah lihat info-info yang dibeberin sama Om Keramax. sendirian. Udah ngelihat info dari anak-anak Facebook yang meretelin sampai beli aset di mana. Beli aset karakter, terus habis itu beli aset background gitu ya. Yang ternyata ketika jalan-jalan di kotanya itu kota apa deh? India ya? Atau mana gitu. Gue udah lihat semua, di Twitter pun gue udah lihat gitu. Maksudnya dengan budget segitu terus habis itu pengerjaan sebulan 2 bulan itu lu udah kelihatan sebenarnya maksud dari pembuatan film ini tuh mau ngapain. Kota Mumbai om bahkan, oh Mumbai ya. Keluarga Som. Loh ya gini, kalau bener 6,7 M, kenapa websitenya terasa jadul? Ya mungkin alokasi dananya bukan ke website, langsung ke animasi jor-joran gitu loh. Demi kesejahteraan bersama. Masalahnya gini, kayak gue nggak ngelihat pembuatan animasi Merah Putih One for All ini bener-bener mempertaruhkan sesuatu. Masalahnya kalau misalnya lu buat film, kan pada akhirnya produk akhirnya itu adalah filmnya, ya nggak sih? Kru-krunya itu dapat bonus, digaji dan menentukan keberlangsungan dari rumah produksi itu kan ditentukan dari seberapa banyak tiket dan juga penjualan dari film, ya nggak sih?
Nah gue nggak ngelihat Indonesia One for All ini benar-benar mempertaruhkan karyanya untuk pada akhirnya dijual gitu. Cuman kayak ada nih nanti tanggal 14 Agustus udah gitu doang. Nggak tahu sampai kapan gitu loh. Oh ini yang BNI ya, anjay. Iya. ラッキーちょうど買おうと思ってたんだしかもセール中 Ah tapi gue kesel sama BNI anjir. Lu tau gak BNI sekarang udah gak ada di bid online dah sumpah. Padahal gue biasa pakai お持ちでしょうか langganan Adobe gara-gara itu anjir. Akhirnya gue harus buka Bank Jago. Iya. Kecewa gue sama BNI. Gue mau buka tabungan yang lain ge. Saya bangga sama nasabah BNI. Udah dapat jabatan belum ada yang ngontak nih. Ah sedih. Ya kayak gitu guys maksud gue. Kalau bisa ya lu bercanda nonton tuh emang bener-bener bercanda doang, gak yang emang bener-bener pengen menuin bioskop, bodoh. Lo harus tahu konteks orang pada akhirnya animator Indonesia itu pada kesel ngeliat itunya gitu loh. Bilakah kita makan upin? Entah. Pokoknya nanti kalau misalnya pada akhirnya ada yang nyalain gara-gara gua reaction, terus banyak yang nonton gitu ya, karena dipromosin secara apa namanya sarkas gitu. Lu tinggal klip aja video ini dah atau live streaming ini. Gue sendiri yang bilang kan kalau misalnya pada akhirnya lu tetap nonton gitu ya karena cuma FOMO doang, ya berarti yang salah bukan gua sebagai si pembuat reaksi yang mencoba buat sarkas, tapi lu emang biang keroknya cuma pengen seru-seruan doang padahal nggak ngelihat ada animator yang ngerasa sedih gara-gara ada trailer One for All gitu loh. Kita ini mau dibikin universe-nya MC. Udah lama emang Donto. Bentar. Iya sebenarnya bentar. Nih, kalau misal pada akhirnya pemerintah pengen kerja sama bareng ya pembuat Aditya Sopo Jarwo, gue yakin 6 miliar pun kurang anjir. Atau asumsi gue ya, kalau misal pada akhirnya ini emang film didanain sama yang buat kebijakan, tender gak ada yang mau anjir. Kayaknya nih ya, tender gak ada yang mau. Rumah produksi gak ada yang mau, cuman dikasih 7 miliar gitu karena biaya produksi animasi itu up to 15 miliar, terus habis itu pembuatannya nggak mungkin bisa 3 bulan. Pasti pada nolak gitu loh. Iya nggak sih animator tuh? Kayak nih mau nggak? Terus gue kasih segini. Jadi nih. Terus habis itu belum tentu kan bener-bener cair semua tuh 6,7. Siapa mau kerja sama mereka mau jadi next level? Oh no. Nah, 1 jam lebih kostum pasti tolak makanya. Gue yakin sebelum pada akhirnya dilan sama ini ya sama yang pengen buat film animasi merah putih ini pasti dihitung itu rumah produksi yang lain ya nggak sih? Ojer 7 miliar harus 3 bulan selesai gak selesai dikumpulin, terus temanya kebangsaan, terus abis itu kalau misalnya pada akhirnya nih project fail, damage controlnya bener-bener nggak bisa ditampung pasti. Hujatan di mana-mana gitu ya. Image gue buat film-film bagus kemarin tiba-tiba runtuh gitu. Wah mending tolak lah. Iya sayang banget. Bisa dipakai short film lebih keren anjir. Short film lebih keren harusnya. Itu gue bilang, lu sewa YouTuber Minecraft. Gue rela nonton anjir YouTuber Minecraft buat rewind. Jadi begini nggak ada lah. Kementerian Ekonomi Kreatif asik. Pokoknya kebijakan gue kalau misalnya jadi bagian dari Kementerian Ekonomi Kreatif adalah gue bakal mulai coba buat ngasih usul untuk merevisi bayar drone 2 juta. Itu sangat amat menghambat promosi tempat wisata kita yang ada di Indonesia. Gak ada itu gimmick-gimmickan buat konservasi. Gak ada itu. Konservasi ditutup sekalian gunungnya. Udah gak ada yang bawa naik gunung. Kelar. Gak ada tuh kayak 2 juta. Alasannya apa buat konservasi? Enggak. Pak Ketua Pak Partai ID mau come on man. Lu nerbangin drone di RT bayar gak sih? Enggak. Karena
gue biasa nyari gunung-gunung yang emang belum ada kebijakan kayak gitu. Kan biasanya gunung-gunung yang kayak gitu kan taman nasional, ya nggak sih? Makanya gue ke gunung-gunung yang bukan taman nasional. Sama animasi Sinopal dalam Pelo dan Sengklekman Jawa bagus ya. Iya kasih. tapi gue yakin ya, maksudnya meskipun kita bisa bilang kasih aja tuh uangnya ke sini, kasih aja tuh uangnya ke sini, mereka juga mikir anjir, kayak kasih uang ke YouTuber Minecraft pasti mereka mikir tuh kayak 3 bulan selesai kumpulin tema kebangsaan 6 miliar. Ini meskipun gue dapat duit nih dari sini nih, tapi nanti image gue hancur nih. Gimana ya? Mau nutup jalur pendakian biar bisa jadi lahan pertanian sayur Jamaika om. Ya enggak dong. Ya biar sekalian transparansi juga kan penting. Tebakan gue ini one for all buat menuhin target KPI atau anggaran aja, budget minim. Oh bisa jadi. Men. Taibat ya, kita lagi efisiensi terus habis itu ada pihak-pihak yang ingin cuman ngambil-ngambilin duit buat memenuhi target KPI ya, astagfirullahaladzim. Kenapa nggak uangnya dikasih ke BNPB gitu, BNPD buat rencana penanggulangan bencana Megatrust gitu yang katanya bakal ada gempa kan? Tiba-tiba branding aja. Aku negara kita bisa buat film animasi ini yang keren nih anjir dalam waktu 2 bulan doang tiba-tiba gempa. Astagfirullahaladzim. Canda gue jelek goblok. Ayo bro ya aku sih bikin kebijakan. Disuruh buang tuh gak masuk akal. Mas 1000 timnya pun susah. Jujur gue penasaran anjing. Cuman gue gak pengen menghamburkan uang karena takutnya gitu loh. Gue lebih malah milih FOMO nonton ini dibanding nonton film animasi yang padahal lagi tayang atau bentar lagi tayang gitu loh. Ada aja berita atau kasus kocak, apakah negara ini humornya kurang, bukan humornya kurang, kayak kita tuh sebagai negara udah OP banget anjir. Lu udah pernah lihat belum sih memenya, kita sumber daya alam di mana-mana gitu loh, kayak cadangan tambangnya ada gitu loh, terus habis itu tanah subur. Tapi kan Allah melihat sesuatu harus adil gitu ya. Tuhan tuh harus melihat sesuatu yang adil, makanya di nerf anjing. Di nerfnya bukan karena masyarakatnya tapi film animasi. Indonesia di nerf sama film animasi. Dikasih izin kawasan selama 55 tahun atau Gue udah tahu nih. Gue udah lihat dari ini backpacker tampan. Orang-orang di balik PT KWE adalah anak-anak Setia Novanto. Di Pangandaran pun. DPR RI dan juga Tommy Winata. Di Pangandaran pun ada sampai Bu Susi wakot kan. Gara-gara tiba-tiba udah ada perusahaan yang mau bisa nyantok ini. Pariwisata Flores. Lahan partai. Kekayaan alam termasuk satwa purba yang tersisa di bumi. Nah, adanya perusahaan yang bisa nguasain konsesi di sini gara-gara kedekatan sama pembuat kebijakan, simply adalah monopoli bisnis guys. Kalau dihitung kunjungan sekitar 450.000 tamu hotel dalam setahun di Manggarai. Kayak Eropa yang megang baru main 1 hari. Pada kalau dimanfaatin sebagai mungkin kita bisa kayak Cina. Distrustnya udah ngeri anjir maksud gue. Mungkin diperparah gara-gara kasus Tom Lembong gitu ya. Kayak orang-orang yang emang benar-benar kredibel gitu. Jadi mau gak mau buat kerja memperbaiki dan juga memperbagus pemerintahan gitu, apapun yang emang berhubungan sama pemerintah gitu. Sayang aja sih, sedih menurut gue. Dan emang nge-building trust itu emang susah anjir, gak segampang itu. Ketika lu buat perusahaan gitu ya, dan perusahaan itu masih baru banget gitu, pasti kebanyakan orang-orang selain emang bikin brandingan gitu, pasti nge-gain trust buat pelanggan gitu loh. Sekarang udah dalam tahap dimana kayak, oh ini buat pemerintah pasti gini, wah gila. Kalau misalkan lama-kelamaan nggak sadar akan hal itu, jadi bahaya ke depannya. Sekarang kan di Twitter lagi ramai lagi tuh soal pembahasan BPS tuh, yang ada pertumbuhan ekonomi katanya naik berapa persen, tapi ada kontradiksi sama opini dari perwakilan Kadin ya, perwakilan pengusaha gitu. Kok pertumbuhannya naik, tapi daya beli masyarakat menurun? Nah itu kan jadi indikator lagi tuh. Ya kalau misalnya perkara data kan bisa di naik turunin kan ininya, apa namanya, syaratnya.
Ya contoh kayak misalkan indikator angka kemiskinan dari negara mana gitu, Zimbabwe misalkan. Gua nggak bilang Indonesia gitu ya, gua nggak bilang Indonesia. Jadi di Zimbabwe ada pemerintahannya yang ngeklaim kalau misalkan meskipun lagi hancur gitu kondisinya, tapi kemiskinan kita menurun kok. Nah, cara untuk meningkatkan kemiskinan itu bisa dengan memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya dengan benar atau dimainin secara indikasinya. Maksudnya yang awalnya itu 1 juta gitu, dibilang miskin, dikurangin tuh indikatornya jadi Assalamualaikum 600. selamat datang kembali Kayak di gitu. Google Channel. Baraya tentu saja Bangun mengetahui dulu. bahwa sekarang itu ada sebuah kejadian yang cukup unik di Yogyakarta di mana sekelompok orang ditangkap oleh pihak kepolisian karena merugikan bandar judi Gue belum online. nonton, ini kenapa emang? Bukan karena menjadi bandar, tapi karena merugikan bandar judi online. Orang-orang menjadi berpikir yang aneh-aneh, ini maksudnya apa? Teori konspirasi bermunculan dan termasuk ini juga saya yakin pasti menjadi bahan obrolan yang cukup ramai di grup-grup WA. Ya udah tahu nih. Udah gue bahas soalnya. Oke, kebun mingguan coy. Sedikit intermezzo aja sampai setengah jam ya. Lanjut. Kita bakal lihat. Malam kita bakal Uma Musume. Jadi kita bakal kebun mingguan dulu. Switch. Super fantastic. Izinnya Bang, Rashid is here mentahannya setelah menonton film Superman dan Fantastic Four. Gue gak nonton Superman, gue pengen nonton tiba-tiba habis. Ya udah gue nonton Fantastic Four, terpaksa gue. Hah? Gue pengen. Ya elah jadi Shrek gue. Bede. Oke, aman. Iya, gue pengen nonton Superman, katanya lawannya Israel ya. Gue pengen teriak kenceng anjir, malah ada hilang. Gitu ada yang ngejegal dah filmnya. Makanya nggak bisa lama-lama. Damn. Arung, terakhir RT Netland yang masih di Easy Breeze tapi masuk di dunia RDR. Ya, random banget lu Rung, tapi nggak apa-apa. Om Arung lagi, terakhir RT Netland yang masih di Easy Breeze, Fenty. Om Arung kayak, buat ide meme apa ya? Oh ya, gue tempel muka Om Ray di foto random aja dah. Gila, Om Arung lagi, what the hell? CV di Easy Breeze. Ini kayak nempelin foto-foto orang aja di Genshin. Terakhir RT Netland yang masih di Easy Breeze, tapi nggak apa-apa. At least Om Arung ini sesuai dengan peraturan ya. Jadi dia nggak nge-spam gitu langsung tiba-tiba 4 kolase, tapi nunggu beberapa jam dulu. Gokil. Respect dengan disiplinnya. Anjay. Lanjut. Apa? Ray Virus. Aneh. Cuman Om Arung. Ya ampun, kebun minggu sekarang kayak gini. Lah dari dulu Om Arung manjer. Oh aneh. Creator, starting today we're updating our profanity monetization policy to begin align with update standard in advertising to address your feedback. Strong profanity in the first 7 second is now eligible to earn full ad revenue. Oh, ini udah gue bahas di video ngopi. Intinya YouTube nge-revisi peraturan tentang ngomong bahasa kasar yang awalnya itu nggak diperbolehkan. Lu ngomong tiba-tiba kasar gitu di 7 detik awal, sekarang udah bisa gitu loh. Dan Andika be like, Mak lu bawa 4 gigit yang judut. Dika sulit nih. Dika happy dengan peraturan ya. Eci baju baru satu lantur. Ih anjir. Ini bajunya Eci. Anjir cakep juga. Tapi enggak kan? Enggak. Biasa aja. Anomali. Ada. Oke, terima kasih banyak lagi Om Arung. Thank you. Om Jekri, apa nih? Tips ngadepin bocil tetangga batu yang sering main di atas genteng rumah dong, gerek banget gue. Oh, by the way, bocilnya udah kagak sering di atas genteng lagi. Mungkin karena pertama, tren layangan udah gak ada. Yang kedua mungkin udah dimarahin sama orang tuanya. Soalnya, gue ada dalam satu titik tuh gue pernah kayak, kan geruduk-gerudukan tuh, biasa kedengeran kan. Si bocil tuh kalau misalkan main di atas genteng gue samperin terus habis itu gue duduk diem 30 menit di depan rumah tuh, depan rumahnya dia, gue duduk aja gue ngeliatin
Dia main layangan tuh tapi di rumahnya. Kayak mikir dia nggak tahu aja ada gua gitu. Padahal gue juga ngeliatin dia gitu. Oh nih orang gimmick doang nih main di atas rumah dia sendiri nih. Tiba-tiba di rumah gua lagi mah awas aja lu. Kok bisa sih dia naik di atas genteng? Iya, jadi rumah dia tingkat. Dan tingkat 2 rumahnya itu jajar sama genteng gua. Dan itu masih teras kan. Makanya dia kalau misalnya sampai nyari yang lega gitu langsung ke genteng gua gitu. Udah berkali-kali itu ngamuk. Gue pengen kasih tau ke orang tuanya juga kayak males, udah berkali-kali juga gue kasih tahu. Sengaja dengan gue ngasih tahu gitu, ya harusnya sih kasih tau juga ya. Kedengeran juga gue pasti marah gitu ke dalam rumahnya. Bang udah dapat panggilan belum? Belum dapet. Cepet amat musim layangan. Oh anjir. Jadi di rumah gue itu kan musim layangan gitu ya. Ada dalam ini satu tempat, satu lokasi tempat rumah gue yang lama gitu ya. Di daerah bentar. Rumah gue mana sih? Doxley. Di mana sih rumah gue? Wait, where's my home bro? Is he here? Oke. Jadi ini rumah gue. Ini kan ada lahan yang nggak kepake ya. Nih lahan yang nggak kepake. Ini kan lahan nggak kepake. Doxley guys, ya. Orang-orang udah pada tahu rumah gue. Nih. Nah ini kan jadi beberapa minggu yang lalu mungkin gara-gara ada peraturan kalau misalnya ada tanah nganggur disita kali ya. Jadi developer rumah yang ada di sini akhirnya coba buat ngebenerin lagi nih wilayahnya. Jadi semuanya dibabat nih. Ini dibabat terus habis itu di traktor gitu. Pokoknya udah luas banget dah. Udah luas banget, tanah merah semua. Nah, karena ini udah kayak lapangan gede gitu ya, anjir. Setiap sore gua kesana, semua orang pada main layangan, gila ngeri banget itu. Semua orang pada main layangan. Anjir. Ada yang main layangan di atas rumah ini, ada yang main layangan di sini, ada yang main layangan di sini. Gila banyak banget, itu udah kayak turnamen. Bahkan kayak ada wow gitu. Lu tau wow gak? Jadi layangan yang gede banget itu diterbangin gitu. Kayaknya nih ya, sekarang udah mulai sepi karena ada yang jatuh katanya, bocil. Ada yang main layangan di atas rumahnya di genteng gitu ya. Terus abis itu dia nggak ngelihat belakangnya itu ada bukan lobang sih, pokoknya udah nggak ada gentengnya di belakang, jadi dia ngulur narik kayak gitu jatuh. Rame itu coy, rame banget sampai katanya nggak sadar itu bocilnya. Innalillahi banget ya, semoga nggak kenapa-napa lah. Mungkin gara-gara itu pada akhirnya nggak jadi gitu, udah nggak main layang lagi selain karena mungkin bedangnya ngeganggu gitu ya. Terus bocilnya gimana, gue nggak tahu kabar gimana, cuman waktu jatuh tuh nggak sadaran diri tuh. Bro berpikir Brian Furan gitu Binipin. Iya, pokoknya buat yang main layangan hati-hati ya. Jadi gue pun pernah main layangan. Jadi ada satu tempat di daerah rumah gue yang apa namanya, itu tuh kebun singkong ya. Tapi di kebun singkong itu ada satu petak lahan yang dindingin sama yang punya biar nggak ada yang masuk di sana. Nah gue sebagai bocil rebel, bocil yang tidak taat aturan, biasanya gue tuh suka ngelihat pemandangan dari atas dinding itu. Dindingnya cuma satu bata doang gitu ya. Tapi gue biasanya tuh berdiri di atas dinding terus habis itu gue ngeliat sekitar, anjay. Kayak Itachi gitu tau gak lu? Nah mana ya tempatnya nih? Kalau nggak salah di sini. Ya udah nggak ada. Iya. Bro. Nah, udah jadi nah ini lu ngeliat gini. Nah ini nih. Ini dinding ini nih. Nah, dinding ini nih. Jadi ini dinding waktu tahun 20 tahun yang lalu. Jing lama banget ya sebetulnya. Set. Nah. Ya, pokoknya 20 tahun yang lalu ini semua masih kebun nih. Ini semua masih kebun. Kebun singkong. Gue seneng banget kan main di sini, jadi akhirnya gue naik nih dari sini nih, gue naik tek. Terus gue berdiri di sini ngeliat sekitar set. Waktu musim layangan, orang-orang tahu gue pasti nyari spotnya di sini. Jadi lu bayangin, gue main layangan sambil menjaga keseimbangan. Yang main si Ray coy, si Ray. Ray si penjaga keseimbangan, anjay.
Kayak gue tuh kalau misalnya main layangan pasti bukan pakai tipe benang layangan tuh apa sih? Kenur sama satu lagi apa sih? Tipe benang layangan coba. Kalau yang tajam namanya apa? Gelasan sama kenur ya? Gelasan sama kenur ya? Gue biasanya pakai kenur. Gue biasa pakai yang tebel. Kalau misalnya main layangan gue bisa pakai yang tebel. Terus teknik gue adalah kalau misalkan gue udah pengen nge-clash sama si layangan lawan gue nggak akan langsung sengaja buat main power, kagak. Gue ulur dulu. Oh ya, gue bilangnya kenur anjir. Benang gelasan. Pokoknya yang tebal itulah. Kenur. Ya jadi kalau misalnya gue pakai yang nggak tajam. Tapi waktu mau nge-clash gue ulur dulu sampai layangan gue tuh muter-muterin dia dulu. Baru tuh gue langsung. itu gelasan gak berkutik anjir. Saya gelasan kan meskipun tajam tapi dia malahan nggak terlalu tebal ya. Kalah anjir di situ sumpah dah. Gue selalu berhasil dalam mengalahkan layangan orang dengan cara seperti itu. Okay. Gue kalah kalau misalnya pada akhir kenur gue udah bener-bener botak. Kenur gue udah bener-bener abis dipangkas sama lawan-lawan gue yang sebelumnya. Anjir. Ya yang gelasan sanca tuh bener-bener tajam banget, goblok dah. Orang-orang buat benang tolol banget. Ini kalau misalnya tiba-tiba ada yang kegorok gimana ya? Benang. Ya kalau gue biasanya pakai kenur. Soalnya kalau misalnya kenur tuh enak buat ditarik. Soalnya kan nggak bikin tangan kebeset gitu ya. Terus habis itu main layangan itu yang penting tinggal teknik. Anjir. Kesalahan pertama adalah orang itu menyambung-nyambungkan benang. Jadi dari benang gelasan disambungin kayak kenur, disambungin kagak. Lu harus one type. Oke, dan lu harus memaksimalkan kekuatan dari tipe benang itu. Kalau misalnya main gelasan, jelas. Lu kalau misalnya main gelasan, lu harus bener-bener cepet buat main power. Sebelum nge-clash sama layangan lawan, lu harus bener-bener udah langsung tarik. Oke. Jangan sampai layangan lu tuh dililit. Jangan sampai benangnya itu bener-bener nggak bisa main tajam. Oke, kalau misalnya emang pengen lawan layangan yang emang kenur tuh, lu harus bener-bener udah nge-power dulu biar seenggaknya itu talinya tegang. Sementara kalau misalnya lu pakai kenur, kalau misalnya pakai benang yang tebal, lu harus langsung diulur. Biar layangan tuh ngelilit dulu. Baru tuh habis itu tuh main kunci. Tadi gak pernah pakai gembok kalau jepit ke gelasan lalu lari. Atau kalau misalnya lu mau pakai cara curang, ada temen lu yang udah standby di jalur tengah-tengah. Jadi kalau misalnya udah lawan-lawan tuh ya, tinggal lemparnya itu pakai batu tuh, seng. Terus main bawah udah cetak. Paling lu digebugin. Ya lanjut aja. Ika Zumira apa nih? Gue dulu kubu bocil ngeliatin doang karena gak bisa nerbangin layangan. Gue juga gak bisa nerbangin layangan. Maksudnya gue gak bisa bikin tali kama. Tapi biasanya kan kalau misalnya di gue tuh udah ada tuh yang emang jualan layangan ada tali kamanya. Gue bisa pakai itu. Fernanda, Pak. Masalah apa? Aja gue udah lama gue gak main Smackdown aja, lucu banget ya sumpah. Fernanda, Pak. Masalah apa? Roy the Blessing Kid, Alvari, Andika Nugraha, Winda Masuda. Fernanda, Pak. Masalah apa? Anjir, Om Devi. Musuh gua Pak Karnin. A few minutes later. Mampus. Wasit Om Deddy, wasit. Wasit Om Deddy. Om Deddy bawa senjata. Lucu banget. Nah, Bang Winda bocor. Om Deddy ngebucatin 2 orang di tim gua. Lucu juga ya.
Streamer gue yang dulu streaming gue yang dulu lucu anjir. Rashid Anjay, apa nih? iPhone. Jus. Gila, God of War 3 tuh. Itu kamera apaan bisa ngelihat masa lalu anjir mau naruh. Weh, gua keluarganya Bennett coy, gokil. Jikri, Om kapan terkocak? Udah banyak yang pamit anjir dari RBT gara-gara gua upload RT mulu. Gak apa-apa, pengorbanan. Orang udah harus mulai terbiasa terkocak nggak ada anjir. Udah banyak konten-konten bagus di YouTube. Terkocak udah nggak harus ada. Udah ada Om Kafein, udah ada Gudang Waifu, udah ada iya begitu banyak banget men. Gue cuman sebagai pupuk doang anjir di dunia konten kreator ini. Yang mantap. Sekarang gue cuman observer doang. No! Ya thank you. Maksud gue dari terkocak ke RT tuh kualitasnya nggak yang terlalu jauh melompang anjir. Sumpah maksud gue mahal men konten-konten naik gunung. Sumpah konten-konten healing tuh gimana ya. Ya tapi gue yakin sih. Gue juga tahu kalau misalnya orang tuh punya selera gitu. Jadi gue nggak terlalu memaksakan. Kom. Ya apa nih? Tiket for Lu tahu kan siapa yang ngajak di antara ketiga ini? Apakah yang paling kelihatan muda atau yang paling nasionalis? Anjing. Oh enggak, ini yang paling nasionalis kan dulu dia milih si itu. Mia random. Thumbnail, let's go. Tiba-tiba Ohim masuk surga anjir jalur KTP, sumpah dah. Real. Kayak apa nih? Hampir semenit ya, mau gimana lagi gue kehabisan ide. Tuh 2025 orang industri animasi udah berkembang gitu kan. Indonesia udah bisa bikin Jumbo, bahkan yang baru-baru ini ada Garuda di dadaku, gila bagus banget. Terus lu malah bikin film Mbappe pakai steroid. Jelek banget sumpah anjir. Terus dari posternya juga aduh ya ampun, poster Slot WS lebih rapi daripada ini, Cok. PFT keganjilan, grafik jelek. Ih, PFT komentarnya gimana sih? Kok jahat banget? Ini kan karena anak bangsa gitu, harusnya kita support. Gerakan animasi kaku, pengisi suara baca teks, kamera POV ngaco, bendera hilang bukannya beli malah jalan ke hutan. Kamu mah sotoy kayak bisa buat cerita aja. Siapa tahu itu benderanya dijahit pakai jahitan emas. Jakarta satu-satunya kades. Jadi emang perlu untuk diambil. Gak bisa asal beli. Tadi aku juga mikir kayak gitu soalnya. Gue tau salesan kenapa dulu pada geli anjing. Ini orang habis nyimeng. Jangan percaya sama setiap ucapan dia. Ini orang habis nyimeng nih. Seenggaknya makan kecebong udah 10 liter tuh. Lanjut apa dia? Rashid, let's go. Lokasi ditemukan Doxley Jejeswang. Bercanda bermemek. Penonton gua ketika gua buat video reaction anjir, one for all. Bercanda bermemek. Jadi teman-teman, disinilah tempat yang menyediakan memek. What the frick? In front of your children? What? That's wild, man. Kalian tinggal pilih mau memek Intan, mau memek Habib, atau mau memek yang satu lagi. Bebas, guys. Kita pilih yang memek Yosana. Kontol kambing ada mbak. Lu gak tau ya? Itu juga makanan anjir. Sherlock. Makanan khas
Nama jorok 12 gue kontol kejepit, jembut kecabut hingga turuk bintu. Kontol besok jembut kecabut, kupat jembut, what the fuck? Ini yang pernah dimakan Eric Kolim kah? Tai kucing. Oh, ini gue udah tahu. Bajingan, rondo royal, boljaran, pelik kipu, roti bokong, dems, looks giat, tahu plektek. Yang yang nulis Adlan mode Jojo anjir, sumpah ada kayak udah gak ada keterbatasan dalam diriku. Akan ku buat semua redaksi. Ayo. 33 di bawah itu sekali main. Misi yang bukan direkorkan. Anjir. Mulut ya. Astagfirullahaladzim. Cuma 133.000 doang. Ini sih cuma buat sekali main. Payah banget punya istri yang bukan dari Korea. Ngentot kontol. Astagfirullahaladzim. Gue biasanya kalau misalkan 3 TWA langsung banting tuh mas. Sekarang gue sudah berubah. Tidak ingin merendahkan Andika karena lu nggak tahu men, dia, lu tahu kan kalau misalnya setiap konten kreator tuh pasti punya personanya masing-masing. Anjir. Jadi temen gue yang satu itu meskipun personal di internet itu seperti itu, cuman lu nggak tahu gimana cara dia beribadah. Anjay. Ya, wow banyak banget kebun 17 Agustus anjir. Banyakan. Allahu Akbar. Cuma bisa tertawa. Mari kita buka doksi animasi merah putih One for All. 149. Wow, wait, ini semua karakternya anjir $149. Wow. Sumpah ya, kalau misalkan ini fenomena ada di luar negeri gitu ya. Di Amerika misalkan, mereka buat film Independence Day pakai animasi tapi tiba-tiba animatornya ketahuan gitu kalau misalkan beli. Sumpah dibugilin anjir. Mereka kan ngeri ya. Cuman untungnya di Indonesia masih punya moral gitu. Jadi seenggaknya cuma buat doxling doang gitu loh. Makom apa nih? Kalian harus tahu nih, menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, ada satu kabar yang lagi bikin heboh jagat maya, di mana rilisnya animasi berjudul Merah Putih One for All. Film ini benar-benar bagus ya, bagus buat dihujat sih menurut gue. Jangan langsung punchline dong bang, gue gak siap. Nanti itu juga nimpanya kerapian. Lah ada tambahan map baru. Anak TikTok boleh juga udah mulai belajar ngedit. Selain CapCut, Rashid. Alasan aku tak lagi mengejarmu. Happiness, friendly, good at relationship, hate leadership, kill something. Poor man, depression, bad. Wah, gua nggak ngerti nih konsep ini. Ini foto apa nih? Sejarah gua goblok anjir, maaf ya. Ini yang paling atas CDN kah? Apa nih? Mesyirok. Bro, seperti postingan Facebook sudah meramal semua kejadian Indonesia. Hah? What? Dewa nanti akan ada virus Cina menyerang hampir. What the freak? Ngisi bensin SBO sekarang bensin utama sudah di. What the freak? What? Juga saya ya gitu. What the hell? Kalau timpa ngotak mas. Tapi sepertinya ini bukan timpa. Apakah ini coincidence? I think it's not. I think it's just edited status ya. Namanya Ren. Lihat di Indonesia sekarang mereka dijajah oleh negara sendiri. Bebas game.
Guys, apakah kita kena karma, guys? Lanjut nih, Arung. Mulai One Piece tapi di Fonten malah paksa dihapus. Nah, bentar. Ini yang ngebuat siapa nih? Erken mah aturan suka-suka dia lah anjir, apaan sih? Ya nih, Mako mah. Dah, gak usah bahas tentang grafisnya. Gue pengen tahu dia dapat uang dari mana nih 3 orang ini. Kalau gue lihat dari sumber berita suara.com itu produksinya sekitar 6,7 miliar. Nah terus ketika voice overnya atau dubbingnya dikomentarin kayak gini, dia jawabnya apa? Dana pribadi guys. Kalau dilihat dari postingan ke Minecraft itu, si 3 orang itu mencari dukungan gitu. Nah dukungannya secara finansial atau secara promosi atau Hanya dipretelin sama tiktokers aja. Not my bingolis. secara legalitas bioskop. Nah gue juga gak tahu itu. Nah kalau emang terbukti dia produksi pakai uang hibah pemerintah, harus diaudit nih orang nih. Harus bener-bener harus diaudit. Kenapa? Karena ya kita tahu lah masa budget 6,7 miliar tetapi output filmnya gembel. Stop. Untuk film animasi 6,7 emang kurang. Tapi kalau misalkan itu alokasi dana bisa dipakai buat short film gitu ya. Atau seenggaknya film yang kita nggak harus bayar buat nonton. Nggak harus bayar kayak tayang di TV nasional. Menurut gue ya nggak masalah gitu. Ini mah trailer udah kayak gitu, kita disuruh bayar buat nonton anjir. Definisi lanjut. Oh, tidur lagi ngetalawak. Please jangan one for all please. Ya gue bisa udah sampai masuk bioskop kayak eksklusifan CGV Cinepolis, nggak tahu deh. Ren. Mau cobaan sesuai dengan porsinya. Gue jadi sih, gue ngeliatin kebun Agus ini sebelumnya buat meme Ramadan ya, tapi kok di atas. Jangan nge-scroll sampai ke atas ya, please. Jangan. Udah nggak usah macem-macem udah. Itu semua tidak real. Itu semua tidak real. I don't love you like I say yesterday. Lanjut apa nih? Satya, Om ternyata sudah di-review. Hah? Aji diperankan oleh Bertrand Peto. Lu jangan asal nyantumin nama lu bego. Done diperankan oleh Reza Rahadian. Tomei diperankan oleh Tom Holland. Tiara gila diperankan oleh Zendaya. Lina diperankan oleh Margot Robbie. Linda diperankan di awal kayak masuk akal, makin lama makin gak berakal anjir. oleh Nagita Slavina. Raka diperankan oleh Ranjit. Gila, pokoknya Raka gue. Guys, gue tahu kita udah dewasa tapi pokoknya Raka itu gue ya. Brandy diperankan oleh Jack Black. Merah putih Indonesia anjir. Berikut ini daftar pengisi suara film Merah Putih On For Us. Jack. Ayo nih, Rashid. Ngap, pernah kesini nggak apa nih?
Di bukit inilah pernah terjadi pertempuran yang merupakan salah satu titik penting dalam peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang di Hindia Belanda. Oh shit. Sisa bangunan ini merupakan tempat pertahanan sekutu, yaitu Wow. pasukan Inggris, Amerika Serikat, dan Australia yang menembaki dari atas bukit ke tentara Jepang di bawah yang sedang menyeberangi Sungai Ciantan karena jembatannya sudah dihancurin duluan. Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942. Mereka datang dari Pantai Eret. Gila. Wisata historis anjir boleh juga RT. Dan juga dari Merak. Nah, yang dari Merak mereka dicegat nih di sini di Luwiliang, Bogor. Setelah bertempur 2 hari, pasukan sekutu dibuat mundur oleh Jepang. Meski Jepang menang di sini, tapi banyak banget nih tentara yang gugur dan dibuatlah prasasti peringatan di pinggir Sungai Ciantan ini. 4 hari kemudian, Hindia Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat lewat perjanjian Kalijati. Follow untuk aku ajak menjelajah kekayaan budaya dan sejarah di Indonesia. Anjay. First we won then we all. Anjay. Kita nanti beli makanan ya. Belinya 1 untuk semua. Say that again. Can we buy the candy? I just have 100 rupiah. It's okay. We can buy 1 for all. Say that again. Say that again. Guys, I think I got it. Say that again. Can we buy a candy 1 for all? Ding. Say that again. Oke Jay, oke. Kita aja bikin WKWK kebemingguan pada sore hari ini. Terima kasih banyak buat lo semua yang masih menikmati konten gue sampai sekarang. Woi, 445. Udah lama kita nggak punya view sebanyak ini. Thank you banget udah nontonin. Sampai jumpa lagi. Ntar malam kita bakal main Kimi wa Aisatsu Uma Musume. Let's go. Ntar malam ya. Jam 8. Itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Kita bakal rate. Tadi thank you banget penonton Mbak Vio udah nonton. We need a huge Jackman for Wolverine. That's right. Kita ya udah kelar. Oh baru starting. Nah, baru starting nggak akan tahu nanti di rate. Yaudah, lu rate kemana aja nggak apa-apa ya. Thank you udah nontonin. Sampai jumpa lagi nanti. Stay out. School. Let's go.